Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat belajar di rumah ya nak. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Walaupun kita sedang pelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah, kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, pembelajaran 4-6. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita belajar tematik. Simak video berikut ini. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Ya anak-anak, banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari cara-cara untuk menghemat energi tersebut. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka lebih sedikit pula biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua ya anak-anak. Nah, salah satunya yang kalian bisa lakukan untuk membantu menghemat energi adalah dengan membuat poster hemat energi, sehingga masyarakat luas bisa tahu cara-cara menghemat energi. Poster adalah suatu media yang memadukan antara gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya dengan tujuan menyampaikan informasi atau ajakan untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat luas. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat poster. Kalian bisa menggunakan kertas besar ukuran A4 untuk mengerjakan poster tersebut. Poster sebaiknya berwarna cerah, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema atau ukuran poster. Tulisan dibuat dengan kalimat ajakan yang efektif, singkat, dan jelas, sehingga orang yang membaca poster tersebut dapat mengerti dan memahami maksud dari poster tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari poster hemat air. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster, kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, dari poster hemat air ini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa cara yang kalian bisa lakukan untuk menghemat penggunaan air. Pertama adalah manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, lebih menghemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember untuk merendam dan menyabun, untuk membersihkan, dan untuk membilas. Jadi keran tidak akan terus terbuka ya anak-anak, hingga kalian bisa lebih menghemat energi. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, itu sama dengan 9 liter air terbuang loh anak-anak. Jadi pastikan ketika kalian menggosok gigi, matikan kerannya. Ketika sudah selesai, baru dihidupkan lagi kerannya ya. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Wah, anak-anak, dari poster tersebut kalian sudah bisa menyimpulkan cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, sekarang mari kita membuat poster hemat energi. Dari peta konsep tersebut, kalian bisa memilih salah satu dari tema poster kalian, baik itu hemat energi, transportasi, kemudian hemat energi listrik, atau
hemat energi dari sumber energi lainnya. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa harus dikurangi? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan perilaku hemat energi. Untuk lebih jelasnya mengenai perilaku hemat energi, mari kita simak ilustrasi berikut. Setelah kita baca secara bersama-sama ilustrasi tadi, sekarang kita perhatikan dengan seksama. Ada beberapa contoh perilaku yang harus kita cermati pada ilustrasi tersebut. Pertama, keluarga Edo selalu menyalakan televisi meskipun tidak ada yang menonton. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena termasuk ke dalam perilaku yang boros energi. Seharusnya kita menyalakan televisi pada saat kita akan menonton saja. Yang kedua, Ibu Lani selalu mengendarai sepeda motor meskipun jarak yang ditujunya hanya beberapa meter saja. Hal ini juga tidak baik dan boros energi. Seharusnya kita cukup berjalan kaki atau naik sepeda jika tempat yang kita tuju hanya beberapa meter saja. Disadari atau tidak, perilaku-perilaku seperti itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ingat-ingat lagi, apakah kalian termasuk salah satu yang melakukan perilaku seperti itu? Ingat, menghemat energi adalah kewajiban kita terhadap energi itu sendiri. Kita seharusnya terlebih dahulu mengerjakan kewajiban daripada menuntut hak. Anak-anak pintar, mungkin kalian pernah bertanya, mengapa kita perlu menghemat energi? Energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sedangkan jika kita menghematnya, maka sisa energi yang masih tersedia bisa kita gunakan selanjutnya. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Berikut ini adalah contoh dampak dari pemborosan energi. Mungkin kalian tidak akan menyangka ketika kalian sedang melakukan pemborosan memakai energi akan membawa dampak yang buruk bukan hanya bagi diri kalian sendiri, tapi juga bagi setiap orang. Dampak yang bisa langsung kalian rasakan dari perilaku boros energi adalah melonjaknya pengeluaran yang harus kalian tanggung, seperti tagihan listrik yang melonjak, ataupun uang belanja bahan bakar kendaraan yang pasti melonjak juga. Sedangkan dampak yang tidak secara langsung kalian rasakan adalah berkurangnya persediaan energi di alam,
sehingga lambat laun akan terjadi kelangkaan atas energi tersebut. Contohnya, bahan bakar premium yang sekarang sudah semakin jarang dan akhirnya harganya pun melonjak naik. Gas LPG juga semakin langka dan harganya pun semakin mahal. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat energi? Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Kedua, menonton televisi seperlunya. Ketiga, mandi menggunakan pancuran. Yang keempat, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Selain keempat hal yang bisa dilakukan tersebut, kita juga harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, menyalakan lampu di siang hari. Jika keadaan terang benderang, maka lampu harus dimatikan. Yang kedua, menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Ini sering terjadi. Yang ketiga, mandi dengan cara berendam. Yang keempat, membiarkan alat elektronik tetap menyala. Pemanfaatan singkong sebagai sumber energi. Apakah kalian tahu singkong? Semua orang sudah pasti tahu ya? Atau ada yang belum tahu singkong itu apa? Oke. Pernahkah kalian memakan singkong? Ada yang belum pernah? Baiklah. Singkong atau ada yang menyebutnya ketela pohon atau juga ubi kayu adalah sejenis tanaman perdu yang berasal dari Amerika Selatan. Diperkenalkan di Indonesia oleh orang Portugis sekitar abad ke-16. Selanjutnya, singkong menjadi tanaman komersial yang dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Singkong merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat sama seperti halnya padi. Maka, tidak heran jika ada masyarakat yang menggunakan singkong sebagai makanan pokoknya. Sedangkan daunnya bisa kita gunakan sebagai sayuran. Singkong bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Pernahkah kalian memakan makanan yang terbuat dari singkong? Coba, sekarang kalian sebutkan makanan apa saja yang berbahan dasar singkong. Banyak sekali jenis makanan yang terbuat dari singkong. Di antaranya, singkong goreng, kolak singkong, ketimus, singkong keju, kroket singkong, keripik singkong, ada misro, ada juga comro, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari mulai makanan tradisional hingga makanan modern sekalipun. Jika kita browsing di internet, akan kita temukan tidak kurang dari 100 jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong. Selain diolah secara langsung menjadi makanan, ternyata singkong juga bisa diolah menjadi tepung. Namanya tepung tapioka atau tepung kanji, atau orang Sunda menyebutnya tepung aci. Tepung tapioka bisa juga diolah menjadi beragam makanan seperti kue, roti,
mie, biskuit, serta makanan olahan lainnya. Anak-anak pintar, apakah kalian tahu cilok? Atau cireng? Atau mungkin cilung? Itu juga merupakan makanan olahan dari aci atau tapioka atau kanji yang berbahan dasar singkong. Tahukah kalian kalau singkong juga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif? Singkong dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan terlebih dahulu mengolahnya menjadi bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Ketersediaannya yang melimpah di wilayah Indonesia menjadikan potensi pengembangan bioetanol dari singkong sangat besar. Bioetanol awalnya digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, dan bahkan farmasi. Singkong dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol karena mengandung glukosa. Glukosa termasuk ke dalam jenis karbohidrat. Bahan-bahan lain yang mengandung karbohidrat juga dapat diolah menjadi bioetanol. Berikut ini adalah manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Ketiga, tarikan lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Selanjutnya, memperpanjang usia mesin. Berikutnya, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Selain singkong sebagai sumber bioetanol lainnya, dapat juga berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong, karena singkong sendiri banyak tumbuh di Indonesia. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangku, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangku yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan
hak dan kewajiban. Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman juga harus tahu, dari awal kita lahir ke dunia, kita itu sudah memiliki hak-hak tertentu. Jadi, teman-teman harus pastikan teman-teman tahu apa saja hak-hak yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, akan terjadi kekacauan. Seperti itu. Sampai sini, teman-teman sudah paham? Siap untuk masuk ke materi selanjutnya? Mari simak video yang Bu Diana berikan ya. Teman-teman, di pembahasan kita yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban terhadap air bersih. Pada dasarnya, semua manusia dan juga makhluk hidup memerlukan air bersih. Coba teman-teman bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada air bersih? Pasti akan timbul banyak penyakit dan juga bencana. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban kita terhadap air bersih. Hak kita terhadap air bersih yang pertama adalah hak untuk mendapatkan air bersih. Jadi kita ini berhak untuk mendapatkan air bersih yang akan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba teman-teman sebutkan, kira-kira aktivitas apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan air bersih? Ya, yang pertama itu adalah untuk minum. Coba teman-teman bayangkan apabila teman-teman minum dari air yang kotor. Pasti nanti perut teman-teman akan sakit. Karena air yang kotor mengandung banyak bakteri dan juga kuman. Nah, selanjutnya kegiatan apa lagi? Ya, betul, mandi dan juga mencuci. Baik itu pakaian ataupun mencuci piring dan alat-alat makan. Lalu yang kedua, kita berhak menggunakan air bersih. Nah, mendapatkan air bersih dan menggunakan air bersih ini berbarengan ya teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan air bersih, kita juga berhak untuk menggunakan air bersih yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga adalah memanfaatkan air bersih. Sesuai yang Bu Diana jelaskan tadi di awal, air bersih kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini teman-teman sudah paham kan haknya terhadap air bersih itu apa saja? Sekarang kita lanjut ya ke kewajiban. Nah, teman-teman juga harus tahu kewajibannya terhadap air bersih. Kewajiban yang pertama ini adalah wajib menjaga air tetap bersih. Kalau kita sudah mendapatkan air bersih, kita juga harus tetap menjaga sumber air tersebut supaya tetap bersih dan terhindar dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Walaupun air ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun kita juga harus menggunakan air secara bijak dan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan dibuang-buang dan jangan sampai kita boros terhadap air. Oke teman-teman, pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Yuk mari kita sama-sama cari tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam penggunaan energi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang hak dalam penggunaan energi. Hak kita yang pertama adalah berhak memanfaatkan energi listrik. Pastinya dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan yang namanya energi listrik ya teman-teman. Baik itu untuk menghidupkan lampu ataupun untuk menyalakan alat-alat atau barang-barang elektronik yang kita gunakan sebagai penunjang aktivitas kita sehari-hari. Lalu yang kedua, hak kita adalah berhak memanfaatkan energi air.
Nah, teman-teman juga harus tahu energi air ini selain digunakan untuk irigasi atau pengairan di sawah, energi air bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pasti teman-teman udah tahu yang namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA itu menggunakan air sebagai pembangkit listriknya. Hak kita dalam penggunaan energi yang ketiga adalah berhak memanfaatkan energi matahari. Nah, teman-teman pastinya tahu ya, bahwa energi matahari ini sangat banyak fungsinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi matahari ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dan juga dimanfaatkan dalam model transportasi. Contohnya adalah di mobil tenaga surya. Selanjutnya, yang keempat, kita berhak memanfaatkan energi angin. Nah, teman-teman harus tahu kalau energi angin itu juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, kira-kira gimana ya caranya angin diubah menjadi energi listrik? Nah, caranya adalah dengan membuat kincir angin. Nah, nantinya angin yang bertiup kencang akan menggerakkan turbin kincir angin seperti pada gambar di samping. Jadi, energi gerak yang dihasilkan oleh angin akan diubah menjadi energi listrik. Namun, sayangnya pemanfaatan energi angin ini masih minim di Indonesia. Selanjutnya, hak juga harus dibarengi dengan kewajiban. Nah, kewajiban kita dalam penggunaan energi yang pertama itu adalah wajib mengurangi perbuatan yang menghabiskan SDA atau sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam ini harus kita jaga dan kita hemat supaya nanti generasi-generasi kita selanjutnya juga bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang terdapat di negara kita. Yang kedua, kita wajib menjaga kelestarian alam. Nah, contohnya menjaga kelestarian alam adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi atau penanaman kembali ini digunakan untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di hutan dan supaya tidak terjadi bencana alam, contohnya longsor ataupun banjir bandang. Kewajiban kita yang ketiga adalah wajib menghemat penggunaan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak contoh energi yang tidak dapat diperbarui? Ya, yaitu ada minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Lanjut, kewajiban kita yang keempat adalah mulai menggunakan energi alternatif. Nah, teman-teman, contoh dari energi alternatif itu adalah energi matahari, energi angin, dan juga energi air. Kalau tadi teman-teman sudah tahu apa saja hak dan kewajiban dalam penggunaan energi, sekarang kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, teman-teman juga harus tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan juga beraktivitas. Nah, kita juga harus tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke, kita akan bahas. Untuk yang pertama, kita bahas adalah hak terhadap lingkungan. Hak kita yang pertama adalah berhak menikmati segarnya udara di lingkungan. Nah, teman-teman, pasti ya kita ingin banget yang namanya merasakan udara yang bersih dan juga sehat. Nah, dari itu kita harus tetap menjaga lingkungan kita supaya tidak terkontaminasi oleh beragam polusi. Lalu yang kedua, kita berhak mendapatkan pasokan air bersih. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, air merupakan salah satu hal yang vital bagi makhluk hidup. Jadi, kita itu perlu banget yang namanya pasokan air bersih untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Entah itu untuk makan, minum, mencuci, dan juga mandi, serta untuk
makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Lalu yang ketiga, itu adalah kita berhak mendapatkan kelancaran pembangunan sarana dan juga prasarana. Dan yang keempat, kita berhak terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Nah, yang keempat ini ada kaitannya dengan poin yang pertama ya, teman-teman. Kita sekarang lanjut ke kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang pertama itu adalah kita wajib menggunakan SDA atau sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, tadi Bu Diana sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam ini terdiri dari dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam supaya generasi muda kita bisa merasakan manfaat dari beragam sumber daya alam yang terdapat di negara kita. Lalu, kewajiban yang kedua adalah wajib menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, kendaraan ramah lingkungan ini contohnya adalah sepeda. Lalu, yang ketiga adalah tidak membuang limbah sembarangan. Nah, teman-teman, ini patut banget ya untuk digarisbawahi. Limbah itu sangat berbahaya bagi kelangsungan makhluk hidup, bukan hanya bagi manusia saja. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa limbah ini itu ada penggolongannya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk dibuang. Jadi harus dikelompokkan dulu berdasarkan kelompoknya atau jenisnya, baru boleh dibuang sesuai dengan jenisnya tadi. Dan dibuangnya tidak boleh sembarangan. Apalagi dibuangnya ke sungai. Nanti bisa merusak ekosistem yang ada di sungai dan juga bisa mencemari air. Anak-anak pintar, tidak dimungkiri energi fosil menjadi sumber energi untuk kebutuhan manusia. Hampir seluruh sisi kehidupan manusia memerlukan sumber energi fosil tersebut. Sayangnya, ketersediaan sumber energi fosil di alam semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, kita dituntut kreatif untuk menggunakan segala sumber daya alam yang ada menjadi sumber energi terbarukan, atau kita kenal dengan sebutan sumber energi alternatif. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik tersebut? Khusus energi listrik, potensi sifat kelistrikan bisa kita jumpai di dalam beberapa jenis buah dan sayuran, seperti kentang, jeruk, apel, hingga kulit pisang. Lemon adalah salah satu buah yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Lemon juga mengandung cairan elektrolit yang mampu menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, lemon dirangkai dengan bantuan logam agar bereaksi dengan cairan elektrolit di dalamnya. Reaksi yang terjadi antara logam dengan cairan elektrolit ini disebut sebagai reaksi redoks, atau singkatan dari reaksi reduksi oksidasi. Dalam proses reaksi redoks, satu logam akan memperoleh elektron, sedangkan logam lainnya akan kehilangan elektron. Lemon dapat digunakan sebagai pengganti baterai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baterai merupakan salah satu sumber energi listrik bertegangan rendah. Baterai digunakan sebagai sumber energi listrik pada beberapa perangkat elektronik. Sekarang,
Mari kita amati langkah-langkah membuat baterai dari lemon. Untuk membuat baterai dari lemon, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, 6 buah lemon. Kedua, 6 lembar plat seng. Ketiga, kawat atau kabel. Yang keempat, lampu LED. Dan yang kelima, 6 lembar plat tembaga. Setelah kita tahu alat dan bahannya, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya atau cara pembuatannya. Yang pertama, tancapkan 1 lembar plat tembaga dan 1 lembar plat seng ke dalam 1 buah lemon dengan jarak sekitar 5 cm. Selanjutnya, hubungkan semua plat tembaga dan plat seng dengan kawat atau kabel. Selanjutnya, hubungkan kawat atau kabel pada jeruk yang satu ke jeruk yang lain. Berikutnya, hubungkan kawat atau kabel lampu LED yang merupakan kutub negatif ke plat tembaga. Selanjutnya, hubungkan kawat lampu LED yang merupakan kutub positif ke plat seng. Setelah saling dihubungkan, maka akan terbentuk satu rangkaian tertutup. Setelah rangkaiannya tertutup, maka lampu LED pun akan menyala. Ini contoh gambar untuk langkah yang pertama. Ini contoh gambar untuk langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan langkah yang keempat. Terbentuklah sebuah rangkaian tertutup dan akhirnya lampu LED menyala. Anak-anak pintar, tadi kita sudah membahas mengenai cara membuat baterai dari lemon. Semua langkah-langkah percobaannya dituliskan dalam sebuah teks petunjuk. Masih ingat mengenai teks petunjuk? Dalam membuat teks petunjuk, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, susunlah teks petunjuk berdasarkan urutan kegiatan. Yang kedua, gunakan kalimat yang jelas. Ketiga, gunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif untuk memudahkan pemahaman orang yang membaca. Jadi, teks petunjuk itu ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Tentu saja dengan menggunakan kosakata baku.